dirinya sendiri, karena bagaimanapun setiap manusia itu adalah produk dari pikirannya sendiri-sendiri. Kadang usaha jatuh dan lain sebagainya langsung larinya ke orang lain gitu. Nah, yang ingin kemudian saya tegaskan adalah bagaimana sih memulai supaya kemudian kita itu benar-benar ketika ada masalah itu bisa menjadi problem solver bagi diri kita sendiri dengan kemampuan yang kita miliki dan lain sebagainya dan seterusnya. Kira-kira bagaimana, Mbak? Kalau menurut saya kalau punya permasalahan, saya kembalikan ke diri saya dulu ya mas. Ngerayangi jitok, saya introspeksi. Dimana introspeksi saya itu apakah itu negatif ataupun positif, saya harus mau mengakui itu dulu. Nah, kalaupun memang iya, ya kalian harus berani untuk membenarkan kepada seseorang yang memang tadi merasa untuk dirugikan. Di situ akan muncul petunjuk di mana untuk memperbaiki semuanya. Win-win solution namanya. Nah, sama kalau kita ke Tuhan pun juga sama. Kalau kita merasa itu adalah bersifat ketuhanan dan itu memang sifat yang tidak bisa diterima oleh Tuhan, ya kita harus bicara ke Tuhan. Tuhan, saya minta maaf karena memang saya seperti ini. Saya janji tidak akan seperti ini lagi. Itu sama, penerapannya juga sama manusia. Bilang sama manusia, saya minta maaf, saya memang seperti ini, itulah kelemahan saya. Maka dari itu apabila saya begitu, tolong saya seperti ini, itu sudah ada solution. Orang bisa mengerti orang lain kalau dia mau bicara. Jadi kalau mau nyalahkan terus ya kalau sing bener mas Malia. Jadi menyadari bahwa kita bersalah itu menjadi poin yang sangat penting ya untuk menempuh hidup yang lebih baik ya. Betul. Biar nggak mikir benar terus. Soalnya nggak mungkin menurut kita benar, menurut orang lain salah. Jadi kesadaran diri bahwa kita selalu merasa bersalah, merasa nggak tahu apa-apa, seperti yang yang diterapkan dalam kehidupannya seorang filosof luar biasa, Socrates itu, Mbak. Jadi dia selalu merasa nggak tahu apa-apa, merasa bersalah, tapi justru kemudian beliau sangat dikagumi oleh dunia gitu ya. Karena itu tadi mas, mending kita tahu salah kita apa daripada mending kita tahu kebenaran kita apa. Salah yang penting mas, lek bener ngono gak ono sing ngakoni, lek salah kabeh padha nuding ya ndak? Iya. Orang-orang yang sepuh-sepuh, orang-orang yang paranormal itu yang merasa sok normal sendiri itu. Jadi ternyata mereka sebenarnya juga problemnya juga banyak, Mbak. Tergoda oleh tata tadi ya, Mbak ya. Kira-kira sebenarnya semua orang sama sih, Mbak ya? Sama ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sebenarnya gitu. Kalaupun memang mereka spiritual hanya untuk mencari duit, ya menurut saya memang kemampuan spiritual nggak semuanya mampu ya mas ya. Itu dia loh, manusia ini males aja nih mas. Males mendekatkan diri ke Tuhan. Makanya kan spiritual harus seperti itu kan, semua bisa dipelajari, semua bisa. Cuma ya itu tadi, wis ono jatahe dewe-dewe. Tapi ya sebenarnya kalau memang dia bisa memunculkan kemampuannya dia sendiri, itu malah lebih kuat. Makanya kenapa kok cakra ini tadi harus dilatih untuk di-on kan. Nah, karena cakra itu sendiri yang bisa mengontrol sakit kita. Cara mengaktifkannya bagaimana, Mbak? Membuka batin dengan mendekatkan diri ke Tuhan. Itu secara otomatis kalaupun memang sudah melepas semuanya ya, 4 nafsu ini tadi diredam, telinga, mata, hidung dan mulut diredam semuanya, itu akan muncul kok mas, di dalam hati pasti akan tenang. Dimana hati yang tenang, untuk penyampaiannya pun juga akan tenang, untuk menanggapi masalah pun juga akan tenang, untuk memikirkan sesuatu pun juga akan tenang, dan memutuskan sesuatu pasti juga akan tidak gerusa-gerusu dengan cara yang tenang. Karena ketenangan manusia ini tadi yang tidak ada emosi, tidak memandang dia benar atau salah, itu di posisi yang tengah netral. Kalau di posisi netral, kita bisa tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita.
Kita bisa bicara sama orang lain, kekuranganku seperti ini, makanya orang lain akan beradaptasi dengan kita dengan baik. Iya, iya. Pernah nggak Mbak punya cita-cita jadi paranormal? Kak, Nggak pernah ya. Tapi maaf Mbak, tolong dijawab dengan jujur. Pernah nggak dimintai tolong nih, misal ada teman, Mbak, aku tolong bantuin dong. Ini apa, rumahku ini lama apa tuh namanya udah tak tawarkan kemana-mana, tapi masih belum juga terjual. Padahal di sisi lain aku secara ekonomi ini sangat emergensi dan lain sebagainya. Ada nggak Pak pengalaman-pengalaman yang seperti itu, atau barangkali yang sejenis serupa begitu Mbak? Cerita dong Mbak. kalau yang seperti itu mungkin kalau seperti jual rumah kayak apa kan gitu, kita lihat dulu dari ceritanya. Rumah ini dari mana? Apakah dari jeripayanya dia sendiri atau dari orang tua? Kalau rumah dari orang tua masih ada atau belum? Kalau orang tua sudah tidak ada, ya jelas aja orang kamu mau jual rumahnya orang tua, keringetnya orang tua, kamu tidak pernah ngirim doa sama orang tua, percuma. Kan seperti itu. Efek gitu Mbak. Ngefek mas, karena hukum karma itu, hukum alam ini tadi itu berjalan, dimana kamu diciptakan oleh bapak dan ibu ini tadi adalah menjadi tanda penciptaan alam semesta, yaitu adanya bapak ibu maka ada anak, kan gitu kan ya mas ya. Muncul dari pikiran, keinginan, pikiran, terjadilah perbuatan gitu kan ya. Nah itu pun sudah menjadi sebenarnya simple. Kalaupun kayak gitu ngapain sih ke paranormal, kuncinya cuma satu, kamu itu adalah keringatnya orang tua udah nggak ada, saya sowan ke tempatnya bapak ibu, Pak Bu nyuwun pangestu, nyuwun tolong didongaaken, aku mau jual rumah nih gitu loh, nyuwun pangestu jual rumah biar aku bisa memperbaiki ekonomiku. Hanya just seperti itu. Logis dan tidak mistis ya Mbak ya? Enggak logis dan enggak mistis, karena memang orang tua itu adalah, kata orang Jawa, Gusti Kang Katon, dimana restu dari orang tua itu melebihi dari semuanya dukun yang ada di dunia ini. Oke, menarik berbicara tentang orang tua. Pernah nggak pengalaman minta restu sama orang tua supaya hidupnya dimudahkan dan lain sebagainya? Kemudian kalau misalnya pernah nih Mbak, tata cara yang Mbak lakukan dulu seperti apa sehingga bisa dibagi ke saya dan ke teman-teman yang lain? Mungkin agak lucu ya mas, tapi itu yang aku percaya sih. Jadi kalau aku memang ada kesendat-sendatnya perjalananku hidup ini tadi, apakah aku sering tidak, karena orang tua masih ada, jadi saya cuma bilang sama orang tua, Pak Bu gitu, minta tolong didoain biar aku ini tidak kesendat, tolong diikhlaskan semuanya apa yang aku lakukan ini dipangestoni gitu kan. Kalaupun memang sudah memang membuat saya yang terpuruk sekali, ya, akhirnya saya minta sama ibu saya untuk ngelangkahin saya mas. Pak Bu langkahin saya. Oh bapak sama ibu? Iya, ibu aja? bapak sama ibu saya. Berapa kali Mbak? Ngelangkahinnya 3 kali, tapi ya mbak dungo mas, saya gak ngelangkahi tok. Soalnya apa, di situ kamu merasa mirisnya hatimu. Yang doa itu Mbak atau ya bapak ibuku no. Oh gitu ya. Pak Bu nyuwun dungane mbak dilangkahi gitu kan. Di situ kamu merasakan gak nangis gak mungkin. Iya. Ayo wis. Ini habis nyoba kemarin nyuci kakinya ibu. Nangis ya mas? Enggak nangis ya? Karena apa? Ibu nangis nggak? Itu hal yang sangat lucu, tapi dilihat orang tuh lucu, tapi di situ yang menggerakkan hatinya kita, di mana kita itu soalnya apa, menurut saya jasa orang tua itu tidak bisa tergantikan dengan uang, tidak bisa tergantikan dengan apapun itu tadi, tidak bisa. Gitu ya. Jadi merinding nggak? Saya merinding mas. Ya. Saya kalau bahas bapak sama ibu ini merinding, saya tidak bisa. Terus kalau berbicara tentang kesunyian, menurut Mbak sebenarnya apa sih manfaat kita berada di dalam kesunyian, menyendiri gitu kan? Apa yang bisa dirasakan, dibagi ke teman-teman kira-kira? Kadang kan kalau lagunya Dani itu, di dalam kesunyian aku, di dalam keramaian aku merasakan di situ tempat kita merenung mas. Iya. Merenung di mana apa yang sudah kita lakukan,
apa yang sudah saya suka tempat sunyi karena memang di situ tempat kita untuk baik berintrospeksi diri. Karena kalau di keramaian itu namanya nongkrong Mas ya. Kalau sunyian kan introspeksi diri. Kenapa orang meditasi kok di tempat yang sepi di hutan? Nah itu sebenarnya sunyinya suasana itu bisa membuka semua energi yang ada di dalam tubuh kita, itu bisa lebih peka, mulai dari batin terutama. Itu ngefek sekali. Kekhusyuan kita kalau kita berdoa kan kita butuh tempat yang sunyi juga. Kalau rame ya tidak bisa fokus, bener kan? Nah, tempat sunyi itu sebenarnya adalah tempat dimana kita introspeksi diri kita sendiri, meminta kepada Tuhan apa yang terbaik dengan cara kusuk manunggaling. Kamu nangis ya nangis, kamu seneng pun itu pun juga terharu jadinya, ya kan? Bersyukur sama Tuhan, ya Allah Gusti gitu, apa yang kamu kasih sama aku jadinya seperti ini. Itu bisa terlontarkan kalau kamu langsung di keadaan yang sunyi. Saat disakitin hati, apa yang Mbak rasakan? Apa Mbak yang lakukan untuk menetralisir perasaan sakit hati itu tadi? Ya sama Mas, saya ke tempat yang sunyi menyadari kenapa saya kok disakitin seperti ini. Kalaupun memang itu adalah jalanku untuk menuju bahagia, ya saya terima dengan ikhlas, ya gitu dong. Oh iya, saya kok tadi agak kurang fokus terhadap penjelasan terkait dengan rumah yang tidak terjual tadi. Pertanyaan saya, pernah nggak ada teman yang minta tolong seperti itu? Pernah Mas. Pernah ya. Dan itu cuma tinggal sowan ke ibunya, besoknya juga sudah terjual Mbak? Terjual. Harga berapa Mbak? Ya masa mau disebut Mas. Oh gitu ya, besar ya? Besar kuasa Tuhan Mas. Gitu ya. Di situ saya ditunjukkan kalau memang kuasa Tuhan sampai segitu gedenya ngefeknya. Saya bukan orang pintar, saya bukan paranormal, saya cuma menganjurkan seperti itu. Terus sama sahabat gitu ya? Ya, karena apa, mereka pun ya itu loh, dimana cokro panggilingan bisa berputar kalau dia bisa memutuskan sesuatu ini tadi, mencari jalannya. Kalau terhadap orang yang sakit-sakit gitu Mbak, apakah kemudian pasti misal nih saya tunjukin sama Mbak, ini loh Mbak, temanku sakit begini udah lama dibawa kemana-mana nggak bisa sembuh. Nah kira-kira apa pertama kali yang Mbak lakukan? Apakah kemudian langsung minta sama Tuhan dibantu, atau kemudian merasakan dulu, oh ini kira-kira sakitnya kenapa ya? Gimana Mbak itu Mbak? Semampu saya Mas. Kalaupun sakit ya dibawa ke dokter. Kalau yang medis sih. Iya, lah sekarang dibawa ke saya ya apa juga sembuh, Iya. gitu loh. Sekarang kan segala sesuatunya adalah tergantung pada kepercayaan masing-masing ya. Kalaupun memang itu sakitnya tidak medis, berarti dia punya hal sesuatu kan, harus dimangerteni dhewe, harus gerayangi jitoke dhewe sendiri. Apa yang dia sudah perbuat sama orang lain kok sampai ada yang tidak medis di saya? Harusnya seperti itu. Barulah ya, kalaupun ke dukun ya malah serang-serangan, ya dukunnya tidak jelasin ya percuma no Mas. Makanya kalaupun mau jadi dukun pun juga harus tahu untuk menolong orang, dia karmanya apa, apakah hasil dari perbuatannya dia memunculkan seperti ini. Bukan asal nyembuhin terus balik no, terus aduh tidak ada berhentinya. Itulah dimana pada saat seperti itu spiritual dijadikan yang seperti itu ya. Itu yang menurut saya nggak lazim. Karena apa? Selain merugikan dirinya dia sendiri, tapi juga merugikan makhluk astralnya yang memang dia pengennya dituntun untuk baik. Oh iya? Iya. Mbak ini termasuk indigo nggak? Kira-kira? Enggak Mas. Enggak ya? Enggak. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Oh gitu ya. Kalau ini Mbak, kalau apa tuh namanya, ada teman ini Mbak, santai Mbak, tenang, aman. Jadi ini teman, ayahnya itu atau keluarganya mungkin barangkali pesugihan ya Mbak, ambil pesugihan terakhir ya Mbak, ini tenang. Terus kemudian anaknya melanjutkan usahanya, tapi terus kemudian mengalami tersendat dan lain sebagainya. Itu baiknya bagaimana sih Mbak? Ya dari awal pesugihan aja udah tidak bener loh Mas. Gitu ya. Iya. Kenapa kok nggak menerima apa yang dikasih sama Tuhan? Rezeki ya rezeki gitu kan, ngapain harus narik gitu loh. Dan kalaupun
kalaupun seperti itu berarti ceritanya adalah dia narik rezekinya anak dhisik loh Mas. Oh sampai segitu ya efeknya. Ya kan bener loh. Iya. Pesugihan iki mah Iya, rezekine iya, sapa iya. sing ditarik ayo. Lek gak anak-anak dhisik sing ditarik. Nah, sekarang jadi imbasnya adalah ke anaknya ya. Makanya sebagai orang tua harus juga bijak. Pesugihan pun juga harus ada perjanjian juga kan. Itulah kenapa manusia ini tadi tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan, padahal manusia itu sudah diciptakan, jalannya itu sudah ada, tinggal menjalankan gitu loh. Rezekinya pun juga tidak akan tertukar karena memang sudah ditata untuk anaknya, untuk cucunya, untuk ini tadi ya, itu sudah ada sendiri. Kalau misalnya dia nggak punya anak, rezekinya siapa yang ditarik? Siapa bilang, kalau siapa yang tahu dia punya anak atau enggak, ayo. Pastilah Mas, kalaupun memang manusia itu sekarang gini, dia mungkin ditakdirkan untuk tidak punya anak, tapi pasti kepingin punya anak, ngadopsi lo ya. Nah sekarang kalau udah terlanjur nih, anaknya yang jadi korban rezekinya nggak terlalu lancar begitu, ada nggak Berdoa. opsi lain? Berdoa Mas, Berdoa ya. mendoakan bapak ibunya agar bisa dimaafkan semuanya. Iya. Berdoa dimaafkan semuanya untuk semua perbuatan bapak ibunya tadi. Sowan pun juga ke bapak ibu, Bu Pak Pangestuni. Terus usaha tinggalan dari leluhurnya tadi, dari ayah ibunya tadi, karena sudah seret nih, dilanjutkan Ya atau iyalah, tetap dilanjutkan? lanjutkanlah. Kenapa harus menyerah? Kalau Gitu ya. menurutku perbaikannya adalah Tapi dengan dari segi anaknya harus menyadari kesalahan dari orang tuanya. Dari situ dia yang harus minta kepada Tuhan. Terus sowan ke bapak ibunya, bilang sama bapak ibunya minta, karena memang itu kan terusan dari bapak ibunya ya. betul. Nah, minta pangestunya akan minta didoakan. Iya, 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 iya. Oke, Tetap oke. seperti itu, karena memang itu warisan dari bapak ibunya. Dilanjutkan aja nggak apa-apa berarti ya. Nggak apa-apa, nggak masalah menurutku. Tapi dengan teknik yang benar, dengan cara yang benar. Ya, Tapi kan belum terputus itu mbak, gimana tuh mbak? Perjanjiannya dulu mbak, ayo. mateng kan. Lah kalau belum terputus perjanjiannya dulu, saya juga nggak tahu cara mutusnya gimana, pun juga nggak tahu ya. Maksudnya karena memang itu perjanjian personal sendiri, aku pun juga nggak ini ya. Ya udah, kalaupun memang dia yakin dengan apa yang dia yakini atas ketuhanan ini tadi, Tuhan nggak akan. Iya, tetap bisa lah ya sebenarnya hal itu untuk Tergantung manusianya mau Iya. menyadari atau tidak menyadari ke teman, ya nggak ya percuma Mas. Tapi Iya. kesadaran akan Tuhan ya, Gusti kula mangerteni bapak ibu kula Oke. seperti itulah. Tapi dengan niatku yang sekarang ini, dengan apa yang sekarang ini, aku ingin semuanya dihilangkan. Apa yang menjadi kesalahan dari bapak ibuku mohon untuk diampuni, dan aku akan melanjutkan semua usaha bapak ibu dengan cara yang benar. Oke. Thanks ya mbak ya. Cowoknya udah telepon.